Bareskrim Polri mengungkap kasus scam online atau penipuan daring jaringan internasional dengan total kerugian 1,5 triliun rupiah. Penipuan yang dioperasikan di 4 negara itu telah memakan ratusan korban. Pemirsa, polisi juga menangkap 4 pelaku yang merupakan 1 warga negara Cina dan 3 warga negara Indonesia. Jaringan penipuan internasional ini beraksi di Indonesia, Thailand, India, dan Cina. Hingga saat ini polisi masih mengusut dan mengembangkan kasus ini, termasuk memburu sejumlah pelaku lain dan mengejar aset pelaku di luar negeri. Adapun modus pelaku adalah menawarkan pekerjaan paruh waktu kepada targetnya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Pelaku ditawari pekerjaan sebagai pekerja kantor yang berhubungan dengan komputer di luar negeri dengan gaji 3.500 dirham atau sebesar 15 juta rupiah per bulan. Para WNI yang terjaring oleh pelaku TPPO diberangkatkan ke luar negeri, kemudian dibawa ke sebuah tempat untuk bekerja. Sesampainya di lokasi, mereka diperintahkan untuk menyerahkan paspor kepada seseorang yang bekerja sebagai penerjemah pimpinan warga negara asing kepada para operator pekerja. Kemudian di briefing di lokasi bahwa tugas operator adalah mencari korban WNI dengan teknik social engineering. Social engineering artinya dia memblasting link websitenya, kemudian mempelajari pola-polanya untuk menawarkan investasi ataupun pekerjaan paruh waktu dengan hasil yang direkayasa sehingga korban mendapatkan untung atau komisi, pada awalnya mendapatkan untung atau komisi dan kemudian menjadi rugi lebih besar daripada komisi yang diterima. Pemirsa, waspadalah terhadap lowongan pekerjaan yang meminta ponsel Anda. Puluhan warga menjadi korban penipuan lamaran pekerjaan yang datanya digunakan untuk pinjaman online dengan angka pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Puluhan warga mendatangi Mapolres Jakarta Timur untuk melaporkan kasus dugaan penipuan berkedok lowongan pekerjaan sebagai sales. Saat melamar, terduga pelaku yakni Rohayati, sales toko handphone, meminta ponsel, data, dan foto korban yang ternyata digunakan untuk pinjaman online. Para korban kini harus menanggung tagihan pinjaman online senilai 20 juta hingga ratusan juta rupiah. Penjualan. Nah, lalu setelah datang ternyata diminta KTP dan diminta handphonenya. Namanya mau ngelamar kerja kan kita pasti percayanya ya diminta KTP sama itu wajar lah ya. Ternyata tanpa sepengetahuan para korban ini, HP itu diinstalkan aplikasi pinjaman online dan cicilan online. Namun pemilik toko handphone tersebut mengaku tidak pernah membuka lowongan pekerjaan. Sementara Rohayati sudah berhenti bekerja sejak 2 bulan lalu dan tidak diketahui keberadaannya. Ya, dari toko sih merasa ini agak pencemaran nama baik ya gitu ya, saya melihat gitu loh. Karena si Iro ini kita juga tidak tahu bahwa dia melakukan hal seperti itu. Polisi saat ini sudah memeriksa 6 orang saksi. Kami telah memeriksa sebanyak 6 orang saksi, dalam hal ini adalah para korban, dan kami akan memeriksa terus para saksi lainnya. Dan selanjutnya kami akan memanggil para terlapor dalam hal ini 1 orang bernama Berisal R tadi. Polisi pun akan segera memanggil terlapor yakni Rohayati yang diduga menjadi otak penipuan tersebut. Pemirsa, waspada penipuan lowongan pekerjaan yang kini marak beredar di tengah sulitnya mencari pekerjaan. Para penipu, pemirsa, juga memanfaatkan aplikasi dalam menyebarkan lowongan kerja bodong. Penipuan terhadap calon tenaga kerja kembali terjadi.
Kali ini peristiwa tersebut diawali oleh seorang pria berkaos merah usai melakukan wawancara di sebuah perusahaan bodong yang berlokasi di sebuah ruko di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur. Mereka para pelamar kerja mendapat info lowongan kerja lewat sebuah aplikasi Jobstreet di media sosial. Ketipu, yang ini hilang dulu di 1.000 nih lumayan. Oke, naik ke atas interview sama langsung manajer HRD. Sama manajer HRD itu dia bilang kita ditempatkan di PT Logistik lah ya, Finland. Erina? Iya, Bu Erina. Dia ibu Erina ini kalau nggak salah. Terus dia dimintai nominal, tadinya dia minta 1,7 juta. Oh iya? Saya bilang nggak ada. Saya bilang saya buat uang pas gitu ya, buat balik ke Tangerang. Kalau mau ke saya ya ada 50.000. Udah 100.000 aja katanya. Ya udah saya kasih 100.000. 1 juta. Korban mengaku diminta uang sebesar 1,7 juta rupiah oleh oknum perusahaan tersebut jika ingin langsung bekerja. Namun korban mengaku tidak memiliki uang dan hanya memberi 100.000 saja. Saat korban sedang bercerita banyak, ternyata ada juga calon pelamar kerja yang juga nyaris menjadi korban penipuan perusahaan bodong tersebut. Ada uang 1,7 saya hari ini langsung kerja ataupun besok katanya. Oh gitu. Tapi saya bilang, oh saya tidak ada kata saya uang segitu. Nah itu menurut lihat juga, ya agak aneh ya, namanya kita cari kerja kan cari uang kan, boleh banget. Tapi anehnya itu kenapa kok masih ada aja dan tidak ada tindak lanjut gitu. Ya berharap sih dari pihak yang berwenang, pihak yang wajib itu bisa mengusut gitu. Jangan sampai banyak korban-korban selanjutnya. Karena baik lagi orang cari kerja itu cari uang, bukan untuk uang. Para calon pelamar sebenarnya sudah mencurigai kondisi ruko yang disewa perusahaan tersebut yang dalam kondisi kusam, lusuh, dan seperti bangunan terbengkalai. Sementara ruko samping kanan dan kirinya juga terlihat kosong, tidak ada yang menyewa. Video tersebut sontak mengundang perhatian warganet. Mau lamar kerja harus ada bayaran dulu di depannya. Kalau aku nih ya, pikir-pikir dulu ini benar apa bodong gitu kan. Dilihat dulu, tanya sana sini, reviewan temen atau siapapun, jadi jangan main bayar. Karena kan duit segitu juga lumayan ya, kita carinya susah. Jadi ya sekali lagi jangan sampai terjerat, jangan sampai terperangkap dengan janji-janji surga. Buat Ane pribadi dan juga buat teman-teman semua, kalau misalkan memang ada lowongan yang belum kita percaya atau masih ragu-ragu, sebaiknya ditelah dulu, ditanya dulu, dicari informasi dulu, jangan langsung tentang ada lowongan langsung kerja. Kalau gitu, kita yang ngedaftar, waktu itu keluar duit lagi, minta duit lah di depan ya itu katanya deh, ya. Pemirsa, jelang menghadapi sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang, kuasa hukum Saka Tatal terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki telah menyiapkan 4 bukti baru dan dokumen foto yang akan dibuka pada persidangan. Inilah salah satu bukti yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan dalam peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Foto ini menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini bukti foto ini akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto ini merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama informasi sejumlah saksi yang akan didatangkan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli 2024 mendatang.
Akankah peninjauan kembali Saka Tatal mengikuti jejak hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli mendatang. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia yang bertugas sebagai hakim ketua. Rizka Yunia lahir di Praia 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Rizka juga pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri Selawi. Hakim berikutnya adalah Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, Galuh juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Hakim ketiga adalah Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Selain 3 hakim, PN1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa Asep Sunarsa. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada 24 Juli mendatang. Pengacara Saka Tatal mengaku telah menyiapkan saksi dan sejumlah bukti baru atau novum. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Rizka Yunia ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim di sidang peninjauan kembali atau PK dari Saka Tatal. Hakim kelahiran tahun 1979 itu memiliki harta lebih dari 1 miliar rupiah. Dilansir dari laman LHKPN per 22 Januari 2024, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Dari laporan harta kekayaan tersebut, Rizkia tidak memiliki hutang. Harta Rizkia terdiri dari tanah dan bangunan senilai 955 juta rupiah. Angka tersebut berasal dari tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 220 meter persegi di Kabupaten Brebes. Selain tanah dan bangunan, Rizkia memiliki kendaraan dengan rincian 1 mobil seharga 80 juta rupiah dan 1 unit motor 5 juta rupiah. Harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia juga berasal dari harta bergerak lainnya senilai 35.200.000 rupiah. Dengan begitu, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti-bukti baru atau novum. Selain pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, mereka juga melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Enam dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya, novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan. Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Bareskrim, kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya, terhadap melaporkan seseorang lah, ya, melaporkan seseorang
yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Pelaporan terkait dugaan penganiayaan yang dialami terpidana pada tahun 2016 silam. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Bareskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Faktanya bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku kan gitu kan. Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan ceritanya begitu. Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, karena kesaksian segitu yang kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Selain itu, keluarga terpidana juga melaporkan Ibtu Rudiana yang diduga menyalahi prosedur saat penangkapan. Penangkapan terpidana seharusnya dilakukan oleh anggota Reskrimum, sementara Rudiana merupakan anggota Res Narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Carut marut kasus Vina ini membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Kapolri menegaskan pengusutan kasus Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum untuk melakukan pendalaman kasus tersebut, dan Kapolri berkomitmen harus mengusut tuntas kasus ini. Kasus pembunuhan 2 sejoli Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat hingga kini belum mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah terpidana dari kasus tersebut menuntut ulang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK lantaran mengaku tidak bersalah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pengusutan kasus pembunuhan Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum Polri untuk melakukan pendalaman kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri menjelaskan, meskipun kasus Vina sudah terjadi 8 tahun lalu, namun Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang benderang.
Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, mendapati adanya kejanggalan kasus Vina. Bukan hanya kesalahan anggota polisi, melainkan juga kejaksaan dan pengadilan. Ia menyebut para terpidana seluruhnya memiliki alibi yang kuat. Dan korbannya ini ada 7 orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman seumur hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini, dan kalau bukan mereka pelakunya itu. Semua ini bermula dari Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sendiri saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga, ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini. Sedangkan pakar hukum pidana Profesor Agus Surono menilai masing-masing lembaga memiliki langkah hukum untuk menemukan titik terang dari setiap kasus. Itu kan tentu masing-masing pihak mempunyai langkah-langkah atau upaya-upaya hukum masing-masing. Kepolisian juga punya kewenangan demikian. Kemudian pihak-pihak terpidana juga punya kewenangan hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan seterusnya. Saya kira saya lebih cenderung untuk kita menghormati proses yang sedang akan berjalan, dan kemudian kita cermati bersama-sama supaya tidak menyimpang dari proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Lantas, akankah Polri menepati janji untuk menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki secara transparan dan profesional? Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pencuri kendaraan bermotor di Padang, Sumatera Barat pura-pura kesurupan saat ditangkap polisi, pemirsa. Namun pihak kepolisian tidak tertipu dan tetap menangkap pelaku. Wildan, seorang pencuri kendaraan bermotor di Padang, Sumatera Barat, meronta-ronta ketika ditangkap polisi. Saat berada di rumah sakit Bayangkara, pelaku berupaya mengelabui personel polisi dengan pura-pura kesurupan. Namun upaya pelaku sia-sia karena polisi tetap membawanya ke Mapolresta Padang. Aksi pelaku sedang mencuri kendaraan bermotor terekam kamera pengawas. Dari hasil rekaman ini, polisi kemudian berhasil mengetahui identitas pelaku dan langsung menangkapnya. Untuk tersangka sendiri, setelah kita interogasi, pura-pura kesurupan lalu sampai kencing di dalam celana. Itu sudah diamankan tuh, bagaimana untuk barang bukti juga? Untuk barang bukti dan tersangka sendiri sudah kita amankan dan kita serahkan kepada tim Riksa Unit Lewang Polresta Padang. Pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan masih soal kejahatan curanmor, pemirsa. Namun kali ini yang lebih kakap, di mana Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar kasus penggelapan kendaraan sepeda motor jaringan internasional. Ditemukan kurang lebih 20.000 sepeda motor yang dijual ke 5 negara. Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, Nigeria. Ya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar kasus penggelapan kendaraan sepeda motor jaringan internasional yang sudah beraksi sejak tahun 2021 hingga 2024. Dalam kasus ini ditemukan kurang lebih 20.000 sepeda motor yang sudah dikirim ke luar negeri dan tersangka menggelapkan kendaraan kredit dijual ke 5 negara. 5 negara tersebut adalah Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam kasus ini berhasil menangkap 7 orang tersangka yang melakukan aksi penggelapan. Kerugian negara ditaksir mencapai 49 miliar rupiah. Kita mohon kepada seluruh masyarakat jangan teledor, jangan sembarangan mengirim KTP, mengirim foto KTP, atau yang lebih rawan lagi dijadikan status di medsos dan lain sebagainya. Ini yang perlu
seluruh masyarakat ketahui, apalagi yang sering juga kita dapatkan ini dalam KTP. Kadang-kadang nomor rekening pun dijadikan bahan untuk di medsos. Ini cukup hati-hati. Kadang-kadang kan kita lupa mendapat kiriman lain sebagainya. Kiriman tersebut difoto, di-capture, lain sebagainya. Padahal di situ terdapat nomor rekening dan lain sebagainya. Itu yang saya himbau kepada seluruh masyarakat agar lebih hati-hati. Dan prinsip, kalau silakan dilaporkan kalau ada yang merasa dirugikan terkait dengan penanganan ataupun pengungkapan yang sudah kita laksanakan ini. Ya. Pemirsa, selama ini penggelapan sepeda motor yang kita tahu kan hanya melibatkan jaringan lokal dan dikirim hanya antar kota di Indonesia saja. Kali ini Barreskrim Polri berhasil mengungkap keterlibatan jaringan internasional dalam kasus penggelapan sepeda motor. Sepeda motor hasil kejahatan ini dikirim ke Rusia, pemirsa. Dan untuk mengetahui sepak terjang para pelaku dan pengungkapannya, kita akan berbincang dengan Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, ada Kombes Pol Ari Satrian. Selamat malam Pak Ari, Assalamualaikum. Selamat malam Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mengejutkan sebenarnya ya Pak Ari. Masyarakat juga bertanya, biasanya kalau penggelapan motor, barang curian ini antar daerah, ternyata ini bisa menjadi modus baru untuk jaringan internasional. Ini seperti apa sebenarnya Pak modusnya? Baik Mas, jadi untuk kejahatan ini modusnya dimulai dari adanya pembiaya dalam ini eksportir. Nah, eksportir ini membiayai mencari yang bisa disebutkan sebagai pengepul atau penadah, di mana pengepul ini mencari para konsumen dengan cara meminta KTP para konsumen ini, kemudian KTP ini digunakan untuk mengambil motor di dealer-dealer. Nah, jadi dari dealer-dealer itu keluar motor baru, dari motor baru itu tidak diberikan kepada konsumen, tapi langsung dikirim kepada para pengepul atau penadah yang kemudian dikirim ke eksportir. Setelah terkumpul oleh eksportir dikirim ke luar negeri. Maaf dipotong Pak, maaf dipotong Pak Ari. Berarti yang dirugikan ini masyarakat yang menyebarkan KTP-nya, kemudian si yang jualan motornya ini ya Pak ya, begitu ya Pak ya? Yang dirugikan di sini sebetulnya dari pihak leasing ya Pak? Karena leasing melaporkan bahwa ada beberapa motor milik leasing yang sudah tidak berada lagi di tempatnya konsumen atau debitur. Dalam hitungan hari motor itu sudah berpindah ke pengepul, dalam ini penadah yang kemudian dikirim ke luar negeri. Demikian Mas. Berarti yang dikumpulkan oleh pelaku ini adalah identitas warga masyarakat, KTP yang tersebar kemudian digunakan untuk membeli motor baru dan digelapkan, begitu Pak? Betul, jadi para pencari atau pengepul ini mencari konsumen, di mana rata-rata yang dicari adalah masyarakat ekonomi rendah, di mana mereka diiming-imingi uang sebanyak 1,5 juta sampai dengan 2 juta untuk dipinjam KTP-nya. Ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu bahwa KTP digunakan untuk mengambil motor di dealer. Demikian Mas. Wah, khawatir juga saya Pak. Apakah identitas masyarakat ini Pak, KTP dalam hal ini, kalau tadi kan yang disuruh menjual ya dengan nilai nominal yang Bapak sebut, apakah ini juga bisa dicuri Pak sehingga bisa untuk digunakan modus itu? Mungkin saja, bisa jadi Mas. Tapi yang kami tangani saat ini kebanyakan para debitur ini tahu kalau KTP-nya dipinjam dengan iming-iming duit 1,5 sampai dengan 2 juta untuk dipinjam untuk membeli motor di dealer. Demikian Mas. Berarti kalau seperti itu, apakah dealer ini akan mencari tahu pemilik KTP yang akhirnya motor tersebut dalam hal ini hilang atau seperti apa Pak? Tentunya leasing juga pasti akan melakukan sebelum meng-ACC pasti kan akan mengecek apakah benar KTP ini ada di lokasi tersebut. Nah setelah leasing oke, pasti akan di ACC dan motor itu akan keluar. Demikian Mas.
Jenis motornya apa saja Pak yang ditargetkan Pak? Apakah semua jenis motor yang dijual atau seperti apa, ada ciri-ciri atau motor-motor yang mahal-mahal saja yang dikirimkan? Banyak jenisnya, karena ada Honda, Yamaha. Oke. Banyak kan merek-merek itu Mas yang laku dijual. Dari kapan sih Pak modus seperti ini dilakukan Pak, dan tujuannya ke negara-negara lain ini apakah sudah lama Pak? Hasil penyelidikan kami bahwa ini sudah dimulai sejak tahun 2021. 2021. Jadi kurang lebih 3 tahun ya Mas, untuk kasus yang ini. Di mana dikirim ke beberapa negara, di sini ada Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan maupun Nigeria. Pak, kalau dari keterangan para pelaku ini Pak, apakah ada jaringan internasionalnya yang menada ini Pak? Apakah nanti akan melibatkan Interpol? Berarti ini kan juga mengganggu kita nih Pak, negara Indonesia nih Pak. Masih kami kembangkan ya Mas, jadi tidak sampai di sini, kita masih melakukan pengembangan terkait dengan jaringan ini. Kalau kendaraan yang dikirim itu nanti apakah dalam bentuk utuh sepeda motor tersebut yang kemudian di negara lain akan dijual dengan utuh itu juga, atau akan ada potongan-potongan kendaraan tersebut yang dijual di sana Pak, spare part-nya saja? Yang berhasil kami amankan, ada 3 kontainer yang sudah sempat sampai di kontainer di pelabuhan, kemudian kita sita itu dalam keadaan utuh Mas. Jadi seolah-olah motor ini adalah motor baru yang belum pernah dimiliki oleh siapapun. Padahal kenyataannya bahwa motor ini adalah motor yang sudah dimiliki oleh para konsumen tersebut. Demikian Mas. Ada berapa banyak Pak motor yang ditemukan di pelabuhan yang diamankan? Yang diamankan ada 3 kontainer, di mana satu kontainernya itu isinya 70 kendaraan bermotor. Jadi kalau 3 kontainer kan berarti jumlahnya 210 sepeda motor ya Mas. 210 sepeda motor. Ini di mana Pak lokasi modus ini dilakukan? Apakah hanya di Jabodetabek saja? Untuk pencarian konsumen di beberapa daerah, ada di Polda Jateng, ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, di DKI juga ada. Nah, mereka mengumpulkan, kemudian sebanyak, kalau udah bisa satu kontainer 70, baru dikirim. Rata-rata sih dia kumpul sampai 100, baru kita dikirim ke luar negeri, demikian. Banyak juga ya. Ini kerugiannya gimana Pak? Kalau dari hitungan satu sepeda motor saja berapa gitu? Ya kalau dilihat seperti yang kami sampaikan kemarin, bahwa akumulasi kerugian ini untuk satu motor kan kurang lebih sekitar 40 jutaan. Mana kalau dikali dengan motor yang sudah dikirim ke luar negeri sebanyak kurang lebih 20.600 sekian, itu kemungkinan kerugiannya sekitar 826 miliar sekian Mas. Wah, 826 miliar. Luar biasa. Baik, Pak. Pajak yang harusnya dibayarkan. Ya. Negara diberikan di dalam pajaknya juga. Iya, harusnya kan anggaran begitu bisa diberikan pajak untuk negara, begitu ya Pak ya? Iya Mas, betul Mas. Baik, Pak, mungkin himbauan untuk masyarakat yang tadi Bapak sampaikan, iming-iming hanya dibayar sekian juta untuk memberikan KTP saja, begitu, dan juga supaya ini tidak terjadi lagi, silakan. Ya, kami dari pihak kepolisian menghimbau ya masyarakat tidak jangan tergiur dengan iming-iming diberikan sejumlah uang dengan dipinjam KTP-nya, karena bisa jadi ini digunakan untuk kejahatan seperti ini. Baik. Demikian Mas. Pak Ari, terima kasih banyak informasinya Pak Ari ya. Selamat bertugas kembali Pak Ari. Terima kasih. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 3 figur wakil menteri yang mengisi Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta hari ini. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 3 figur, yakni Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi.
Pelantikan ketiganya ini pemirsa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 45 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Baik, rekan-rekan wartawan sekalian, kami baru melalui proses pengangkatan oleh Bapak Presiden tadi. Saya akan mulai dengan mungkin dari saya sendiri, nanti mungkin Bapak yang lain bisa meneruskan. Hari ini saya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan 2 ya, di Kementerian Keuangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Suhasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Terima kasih. Alhamdulillah sore ini kami dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penamodal. Tugas kami ke depan itu adalah bagaimana kami mengawal berbagai kebijakan investasi dan juga mengkoordinasikan berbagai kebijakan dengan kementerian lembaga. Dan tentu nanti bagaimana kontribusi investasi terhadap pertumbuhan baik pada masa transisi tahun 2024. Kami juga mengantarkan untuk pemerintahan baru nanti kelancaran investasi, peningkatan investasi bagi pertumbuhan perekonomian. Itu yang menjadi fokus tugas kami. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Kami hari ini telah melaksanakan pengangkatan sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu saja pertanian adalah sektor yang sangat penting, menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan kita. Ketahanan dan kedaulatan bangsa kita salah satunya ada di sektor pangan. Oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah tugas yang tidak ringan, sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini, dan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam kaitannya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi bangsa kita. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. KPK menahan tersangka Muhaimin Syarif, mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara. Ia diduga menyuap Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terkait pengadaan barang dan jasa serta pengurusan izin. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Muhaimin Syarif, mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, terkait kasus korupsi yang menjerat Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 Abdul Ghani Kasuba. Muhaimin Syarif ditahan setelah diperiksa pada Selasa malam. KPK menahan Muhaimin untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang KPK hingga 5 Agustus mendatang. Penangkapan Muhaimin dilakukan setelah permohonan pra-peradilan yang diajukannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa sore. Muhaimin diduga sebagai pemberi suap terkait pengadaan barang dan jasa kepada Abdul Ghani Kasuba. Ia diduga telah memberikan uang sebesar 7 miliar rupiah kepada kepala daerah tersebut. Total ada 4 proyek yang diterima Muhaimin hasil dari suap tersebut. Tanggal 16 Juli 2024 kemarin ya malam, sekitar pukul 19.30 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka MS alias Ucu, di mana tersangka MS alias Ucu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada AGK selaku Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh tersangka MS alias Ucu. Sebelumnya, Muhaimin Syarif telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap oleh KPK terkait pengembangan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Abdul Ghani Kasuba. Muhaimin sendiri sudah 2 kali diperiksa KPK, yakni pada Januari dan Februari lalu. Kediaman Muhaimin di kawasan Tangerang, Banten bahkan sudah digeledah oleh KPK. Muhaimin kemudian mengajukan pra-peradilan, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Abdul Ghani Kasuba sendiri saat ini merupakan tersangka tindak pidana pencucian uang sebesar 102 miliar rupiah. Sementara perkara dugaan suap dan gratifikasi masih berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate. KPK menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terkait proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Larangan meliputi 4 orang, terdiri dari 2 orang penyelenggara negara dan 2 orang dari pihak swasta. Tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Kompleks Balai Kota Semarang Rabu kemarin. Dalam penggeledahan, KPK mengamankan 2 koper dari sejumlah ruangan di Kompleks Balai Kota Semarang. KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi. Meski tidak menyebut inisial dan nama, diduga kuat kasus ini melibatkan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, dan suaminya Alwin Basri. Dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024. Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024. KPK menyebut pencekalan ke luar negeri berlaku selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 13 Juli lalu. Proses penyidikan masih berlangsung dan KPK akan mengumumkan secara resmi setelah memiliki alat bukti cukup. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang gugatan PDI Perjuangan ke KPU soal penetapan cawapres Gibran Rakabuming Raka kembali berlanjut di PT UN atau Petun Jakarta. KPU disebut melanggar penyelenggaraan pemilu karena tidak membahas putusan MK nomor 90 tahun 2023 ke DPR. Dalam persidangan, pemirsa, tim hukum PDIP mengatakan KPU melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Penyimpangan terjadi saat KPU memerintahkan semua peserta partai politik untuk menaati keputusan MK nomor 90 tahun 2023 soal batas usia capres dan cawapres. Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari disebut melanggar karena enggan membahas putusan MK tersebut ke DPR. Pelantikan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka juga disebut tidak terjadi jika KPU mematuhi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Tim hukum PDIP menegaskan pihaknya mempermasalahkan langkah Ketua KPU yang membuat jalan Gibran bisa dilantik. Presiden Joko Widodo melantik 3 figur wakil menteri yang mengisi Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta pada siang hari tadi, pemirsa. Ketiga figur yang dilantik yakni Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Kementerian Keuangan, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Pelantikan ketiganya berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 45 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 3 figur wakil menteri yang mengisi Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024. Apakah penambahan akan efektif di akhir pemerintahan atau hanya sekedar bagi-bagi jabatan? Kita akan membahasnya malam ini. Sudah terhubung bersama kami melalui Zoom tenaga ahli utama KSP, Ali Muhtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ali. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Ali? Sehat selalu ya. Bang Ali, banyak yang menarasikan, memberitakan tentang pelantikan 3 wakil menteri Presiden Joko Widodo ini. Ini adalah sebuah transisi menuju ke pemerintahan baru. Ini transisi atau keberlanjutan sih Bang Ali Muhtar Ngabalin? Ya, kalau transisi itu artinya tidak connect antara presiden terpilih dengan presiden yang sedang memimpin Republik hari ini. Transisi itu dia memberikan makna yang ada trouble antara presiden terpilih dengan presiden yang sedang menjalankan masa dinasnya. Maka itu kami tidak menggunakan istilah transisi, tapi memang ini ada satu alih kekuasaan, ya, pemerintahan kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo kepada Jenderal Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Itu maknanya. Baik, kalau begitu untuk keberlanjutan Presiden terpilih Pak Prabowo dan Gibran, artinya apakah investasi, pertanian, dan juga keuangan ini menjadi jantung pemerintahan di era berikutnya nih? Ya, ini 3 kementerian lembaga yang seringkali ya dibicarakan menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo. Kalau ekonomi, keuangan itu menjadi konsen paling penting bagi Presiden di masa akhir dinasnya. Begitu juga dengan persoalan investasi dan pertanian. Kita tahu dalam hal investasi 2 hal yang menjadi perhatian penting. Hari ini orang sedang membicarakan tentang IKN, dan yang kedua itu adalah bagaimana bisa mempertahankan apa yang telah dan terus akan dilakukan oleh Menteri Bahlil Lahadalia, baik di BKPM maupun investasi. Dan kalau pertanian, kita tahu bahwa dalam urusan pertanian menyangkut perut rakyat. Baik. Menyangkut perut rakyat. Karena Bang Ali, itu juga ya, bagaimana? Maaf dipotong. Kalau boleh mewakilkan netizen bertanya, kenapa mengangkat wakil menterinya ketika jabatan Presiden Jokowi ini tinggal beberapa bulan aja nih? Apakah efektivitasnya nggak maksimal kalau kayak gitu? Ya pasti maksimal, dan jangan lupa bahwa tentu Presiden sebagai user akan jauh lebih tahu tentang kebutuhan pentingnya mengangkat 3 menteri ini dibanding dengan siapapun. Itu sebabnya kita juga harus mengerti benar, di samping memang tim gugus tugas sinkronisasi yang telah dipersiapkan oleh Presiden terpilih Bapak Jenderal Prabowo, juga ada hal penting yang harus ditahu bahwa kesinambungan pemerintahan itu adalah tema utama dari Jenderal Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka tentang melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi ada sustainable program, itu kalimatnya ingat baik-baik. Ada sustainable program, ada program berkelanjutan yang harus terjadi sehingga 3 bulan atau sisa waktu ini menjadi waktu yang sangat penting untuk bisa kesinambungan dari program-program penting yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pengalihan kekuasaan kepemimpinan nasional kepada Jenderal Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, Bang Ali, ini kita juga sudah terhubung dengan Bang Adi Prayitno nih. Bang Adi Pray, suara saya terdengar? Profesor Adi Prayitno. Ya. Sehat Bang Adi Pray? Ya. Baik, Bang Adi, ini kalau kita tadi menyimak apa yang disampaikan Bang Ali Ngabalin adalah ini tidak hanya transisi, tapi juga sustainable program keberlanjutan untuk menguatkan, melanjutkan agar pemerintah berikutnya lebih baik. Bagaimana tanggapannya? Ya,
Saya kira dalam konteks itu tak ada bantahan apapun bahwa pengangkatan sejumlah wakil menteri yang baru ini sebenarnya sebagai upaya untuk mempermudah proses peralihan kekuasaan politik, untuk mempermudah masa transisi politik dari Jokowi ke Prabowo Subianto, tentu dengan 3 stressing sekaligus, yaitu di bidang pertanian, di bidang ekonomi, dan kemudian juga di bidang investasi. 3 bidang yang saya kira selalu menjadi denyut dan ruh, di mana memang ini akan diandalkan sepertinya ke depan sebagai upaya untuk melakukan perubahan secara signifikan, terutama di bidang ekonomi. Kalau terkait dengan wamen yang diangkat ya, sebenarnya kita sejak lama mendengar nama Sudaryono, mendengar nama siapa namanya Julio Tanjung, Thomas Jiwandono, Thomas Jiwandono gitu ya, ataupun Pak Tanjung, itu kan sebenarnya sejak lama dikaitkan dengan soal kemungkinan bergabung dengan kabinet Prabowo dan Gibran, entah sebagai menteri ataupun sebagai wakil menteri. Nah, yang kemudian mengagetkan itu karena memang ketiga orang ini kemudian justru bergabung di mana Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Artinya apa? Tanpa nunggu Pak Jokowi berakhir masa jabatan politiknya, publik juga menduga bahwa ketiga orang ini memang sangat mungkin akan menjadi bagian penting dalam postur kabinet Prabowo dan Gibran yang akan datang. Kalau kita mencoba untuk men-tracking satu persatu ya, misalnya Pak Jiwandono misalnya, Pak Thomas Jiwandono maksud saya, beliau kan adalah ahli di bidang ekonomi, di bidang market yang saya kira akan melihat bagaimana postur APBN dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keuangan negara akan ditilik dan didiskusikan secara komprehensif, sehingga nanti kalau tanggal 20 Oktober Prabowo dan Gibran ini sudah dilantik akan cepat lantas, terutama untuk mengalokasikan sumber dana anggaran negara kita itu pada proyek strategis seperti makan gizi gratis, makan susu gratis, dan seterusnya dan seterusnya. Pak Sudaryono kita tahu dikenal sebagai orang yang memiliki latar belakang petani, bahkan disebut sebagai anak petani dari gerobokan kan. Dan beliau juga adalah pengurus HKTI saat ini yang saya kira secara historis, secara portofolio politik cukup mumpuni untuk membidangi hal-hal yang terkait dengan ketahanan pangan, terkait dengan swasembada pangan dan seterusnya. Begitupun dengan Pak Tanjung ya, beliau itu adalah pejabat karir di BKPM yang saya kira memang cukup konsisten sejak lama, mengetahui secara persis dan secara detail bagaimana iklim investasi di Indonesia. Jadi 3 sektor ini yang sebenarnya memang sedang dipersiapkan betul oleh orang-orang yang saat ini jadi wamen. Kalau bahasa saya, ini seperti orang di ospek sebenarnya Mas. Sebelum nanti bagaimana Prabowo dan Gibran itu dilantik sebagai presiden dan wakil presiden secara definitif. Oleh karena itu, ya bagi saya kita akan melihat bagaimana akselerasi dan percepatan proses transisi politik dari Jokowi dan Prabowo ini semakin sustain dan sesuai dengan harapan. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kebijakan politik ke depan seperti apa. Bang Adi, maaf dipotong. Berarti apakah ini artinya akan ada mungkin garansi bahwa 3 sosok ini nanti di pemerintahan berikutnya mungkin akan mengisi pos-pos menteri seperti yang mereka wakil menteri sekarang? Saya termasuk yang meyakini bahwa ketiga orang ini relatifly akan mungkin sepertinya dipertahankan di kabinetnya Pak Prabowo ya. Entah sebagai wamen atau dia akan naik kelas sebagai menteri. Tapi rasa-rasanya memang portofolio ketiga orang ini kan dari dulu sebenarnya dikaitkan dengan soal posisi wakil menteri yang saya kira secara intensif menjadi perbincangan publik. Bahkan kita tahu Pak Thomas itu kan adalah bagian dari tim transisi di bidang ekonomi dan keuangan yang dibentuk oleh Prabowo untuk mensinkronisasi bagaimana postur APBN dan kebutuhan-kebutuhan alokasi dana terkait dengan kebijakan strategis Prabowo. Jadi sebenarnya bagi saya tidak mengherankan kalau at the end of the day-nya Pak Thomas ini dianggap sebagai wamen. Ini kan untuk melakukan penetrasi, mencari kedalaman bagaimana kesiapan postur anggaran kita itu menghadapi begitu banyak program-program strategis yang akan direalisasikan. Begitupun dengan konektivitas program ketahanan pangan, food estate yang saya kira ini tentu kita harapkan ke depan supaya kita tak lagi ketergantungan impor terkait dengan beras misalnya dengan negara-negara lain seperti Vietnam ataupun Thailand. Ini yang saya kira memang akan menjadi trigger, akan dipercepat menjadi andalan, di mana Prabowo nantinya akan menakodai pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Begitupun dengan Pak Tanjung ya, sebagai sosok ya, Pak Julian Tanjung yang saya kira Pak Julius Tanjung yang saya kira memang cukup paham betul sebagai pejabat karir ya, cukup lama di BKPM yang pastinya akan memberikan input, feedback dan masukan-masukan bagaimana para investor itu tertarik untuk menanamkan investasi
Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya kira di situ, Mas. Baik, Bang Ali Muhtar Ngabalin, tanggapannya silakan. Ya, saya ingin memberikan apresiasi dan terima kasih atas beberapa penjelasan-penjelasan yang sebetulnya memang apa yang mau saya sampaikan seperti tadi disampaikan oleh Mas Profesor Adi Prayitno ya. Jadi ada dua hal yang harus dipahami benar, bahwa dalam tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di pemerintahan, baik di Istana Negara maupun di kementerian lembaga, itu bukan hitungannya bulan, bukan hitungannya minggu, tapi bahkan hari pun tidak. Dari jam ke jam, dari menit ke menit, orang itu antri tanpa pernah membuat perjanjian, pertemuan waktu. Karena janji Presiden Joko Widodo untuk kementerian lembaga seperti kami di Istana, tidak pernah itu ada orang datang bikin janji. Dia datang tinggal kasih tahu, pertemuan dengan siapa, pelayanan di mana, pupuk mana, tanah, lahan mana bermasalah, kemudian investasi apa yang menjadi terhalang, teman-teman yang mau berinvestasi di mana terhalangnya, kenapa peraturannya, kenapa masalahnya, prosesnya, pintunya, dan macam-macam. Itu yang saya kira dengan sangat benar tadi apa yang disampaikan oleh Mas Adi ya. Jadi poin yang kedua itu harus diingat bahwa dalam rangka sinkronisasi semua program-program pemerintahan baru dengan apa-apa yang telah disampaikan di ruang publik pada waktu campaign, itu harus benar-benar tersosialisasikan dengan baik. Nah, 3 pintu utama itu adalah masalah ekonomi dan keuangan, masalah investasi, dan yang ketiga itu adalah masalah pertanian, pupuk, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kira-kira begitulah gambarannya, sehingga Presiden Joko Widodo juga tentu saja berkomunikasi dengan Menteri Bahlil, berkomunikasi juga dengan Bapak Presiden pasti, dan Menteri Keuangan serta Menteri Amran ketika ingin menyodorkan siapa-siapa orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dengan pengalaman yang panjang, pengalaman yang kuat, energiknya mereka sangat memadai untuk bisa membackup Bapak dan Ibu Menteri yang sedang berkuasa saat ini. Bang Ali, saya dengar Anda juga sudah sangat mengenal lama ya dengan Pak Sudaryono ya. Beliau adalah pengurus juga di HKTI ya. Kenal. Ketika menjadi juru bicara Prabowo Hatta dulu ya. Betul, Mas Adi tahu betul ya, ini kawan saya, profesor, kami sama-sama orang IAIN lah, gitu. Ya, dia tahu betul saya dulu juru bicara Prabowo Hatta. Jadi saya mengenal betul Mas Sudaryono ini aktif di HKTI. Dan saya tahu betul dalam banyak urusan-urusan dengan pertanian, Bapak Prabowo Subianto selalu memberikan kepercayaan kepada Mas Sudaryono dengan beberapa teman-teman anak-anak muda yang sangat energi. Itu sebabnya ketika beliau dipilih menjadi Wakil Menteri Pertanian, saya sungguh-sungguh sangat percaya bahwa sisa waktu ini akan dimanfaatkan dengan baik dalam rangka proses peralihan kekuasaan, khususnya di Departemen di Kementerian Pertanian, dan masalah-masalah apa yang sedang dihadapi di Departemen Pertanian akan bisa dia membackup Menteri Amran yang baik. Baik, Bang Adi, kalau dibandingkan dengan transisi ketika Presiden SBY ke Presiden Jokowi, ada pergantian menteri saat itu, kemudian sekarang transisi dari Presiden Jokowi menuju ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa yang membedakan? Dan sekarang ini dengan adanya pelantikan wakil menteri ini, Bang? Ya, saya kira memang konteksnya berbeda. SBY dan Jokowi itu dianggap sebagai dua sisi mata uang yang saling berhadap-hadapan, bukan saling melengkapi. Jadi SBY dengan Partai Demokrat kan memang sejak awal rivalitas politiknya terjadi begitu terbuka dengan PDIP saat itu yang mengusung Jokowi memenangkan pertarungan Pilpres di 2014 ya. Jadi wajar kalau kemudian masa transisi peralihan kekuasaan politik dari SBY ke Pak Jokowi itu mostly dalam banyak hal itu berbeda secara total. Termasuk kebijakan apapun, termasuk tentang fiskal, terbaik tentang keuangan, terbaik dengan subsidi BBM, soal renewable energy dan seterusnya dan seterusnya. Jadi masa transisinya itu adalah masa transisi alih kekuasaan dari SBY ke Jokowi, tapi secara kebijakan politik, secara visi, secara ideologi itu berbeda secara diametral. Sementara konteks Prabowo ke Jokowi ini beda, yaitu ketika bagaimana Jokowi mencoba untuk mengamankan seluruh kebijakan-kebijakan politik strategisnya
ini kemudian dicoba untuk disamakan dan dikawinkan dengan kepentingan Prabowo. Jadi dalam konteks inilah kemudian sejumlah wamen ataupun tim sinkronisasi atau tim transisi yang beberapa waktu yang lalu dibentuk oleh Prabowo Subianto, itu kan bagian dari upaya untuk mencari satu benang merah yang sebenarnya bisa disimulasi sebagai kebijakan politik strategis di masa yang akan datang. Itu artinya apa? Setelah Prabowo dan Gibran dilantik tanggal 20 Oktober, tinggal gaspol, tinggal landas, sehingga mereka tidak lagi mendiagnosa apa persoalan-persoalan kunci dan inti terkait di bidang ekonomi, terkait di bidang pangan, ataupun terkait di bidang keuangan. Jadi 3 orang ini bagi saya sedang diospek atau dimagangkan sebenarnya di Kementerian Strategis, sehingga input dan masukan yang akan diberikan kepada Prabowo dan Gibran itu akan dijadikan sebagai garden untuk memutuskan kebijakan-kebijakan strategis ya terkait dengan sektor yang sepertinya akan menjadi andalan bagi Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang. Ini bicara hal-hal yang sifatnya kualitatif ya Mas, tapi memang kalau kita mengikuti pembicaraan netizen sejak siang sampai hari ini, pasti nuansa politiknya itu tidak bisa dilepaskan. Banyak yang kemudian membincangkan ini bagian dari politik akomodasi, politik merangkul, kemudian politik yang bagian dari sharing power, di mana orang-orangnya Prabowo juga diakomodasi oleh kubunya Pak Jokowi, tentu untuk memastikan bahwa di sisa pemerintahannya 3 bulan ini, Jokowi memberikan rasa aman, rasa nyaman, bahkan memberikan akses yang cukup dalam terkait dengan hal-hal yang sifatnya sensitif dan penting untuk pembangunan kebangsaan kita di masa yang akan datang. Itu tidak bisa dinafikan perdebatan itu. Bang Adi, Bang Ali, terima kasih. Saya juga mengharapkan seperti yang diharapkan masyarakat Indonesia adalah semoga saja ini membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.